Selamat pagi semuanya. Semuanya sudah siap ya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Coba semuanya boleh bangkit berdiri. Ya, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan hormat dan tidak main-main sendiri. Yuk, kita sama-sama untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Kita akan naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Semuanya tundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan kami di dalam rumah, kami masing-masing, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, kiranya ajar kami untuk boleh fokus, kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh menggunakan tubuh kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Nah, masih bangkit berdiri ya. Tante Hana belum suruh untuk duduk. Nah, sekarang Tante Hana mau tanya. Ada yang tahu berapa jalan menuju surga? Ada yang tahu nggak? Berapa? Ya, benar, hanya satu. Hanya satu jalan menuju surga. Melalui siapa itu? Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Kita angkat satu pujian ini dengan gerakan dan kita akan dibantu oleh Tante Lia. Hanya satu jalan ke surga. Jalan lain lagi,
kamu bersukacita memuji Tuhan, berarti kamu juga bekerja bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan bersukacita. Ku bersukacita kerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Sekali lagi, bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Kita mau bertumbuh, tapi bukan cuma bertumbuh dengan secara jasmani saja. Kita juga perlu bertumbuh secara rohani. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang boleh diberitakan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah lebat, dan kami juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Om Foris berharap ya kalian sehat-sehat semua walaupun berada di rumah masing-masing, belum bisa berkumpul bersama dengan teman-teman di sekolah minggu, belum bisa berkumpul dengan guru-guru. Tetapi Om Foris berharap kalian sehat-sehat semua ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum
Om Foris mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab. Om Foris mengajak kita semua duduk dengan sopan dan siapkan Alkitab di samping masing-masing supaya pas kita dalam pembacaan Alkitab kita akan buka bersama-sama dan baca bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini adik-adik semua, kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan saat ini saya mengajak kita untuk fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita atau pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Paulus memberitakan Injil. Bahan Alkitab kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Namun tidak semua kita baca ya. Kita baca pasal 14 ayat yang pertama saja sampai ayat yang ke-7. Ya, ikutin Om Foris. Kalau sudah menemukan kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Ayat 1, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu kegerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Ayat yang ke-7, di situ mereka memberitakan Injil. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah membaca Alkitab walaupun belum semua ya, nanti diselesaikan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, diselesaikan sampai ayat yang ke-28 ya, karena begitu panjang ayat ini. Om Foris cuma baca sampai ayat yang ke-7. Nah, kita tadi sudah selesai baca Alkitab. Sekarang Om Foris nih mau nanya, dalam pembacaan kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, siapa tokoh Alkitab yang disebut dalam pembacaan kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa tokoh Alkitab yang disebut dalam pembacaan kita? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang disebut dalam pembacaan kita pada pagi hari ini adalah Paulus dan Barnabas ya. Nah, pada pagi hari ini anak-anak semua kita akan melihat ya perjalanan Paulus bersama dengan Barnabas untuk memberitakan Injil. Mulai mereka diutus sampai mereka pergi di beberapa tempat untuk memberitakan Injil. Ya. Kalau anak-anak semua melihat ya, di pasal yang ke-14 mereka masuk di Ikonium. Ya, dikatakan di ayat yang ke-1, di Ikonium kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mereka mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Ya, waktu itu mereka masuk di dalam rumah ibadat dan kemudian mereka melakukan apa? Mereka mulai mengajar sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi? Ada orang yang percaya begitu banyak dengan pemberitaan Injil yang mereka sampaikan ya. Nah, itu pun dalam pemberitaan mereka ada juga orang-orang yang tidak berterima dengan apa yang menjadi ajaran mereka. Ya, tidak semua orang-orang mereka langsung menerima, tetapi ada juga mereka yang tidak menerima apa yang menjadi ajaran oleh Paulus dan Barnabas. Ya, Paulus dan Barnabas apakah mereka berhenti sampai di situ saja untuk mereka memberitakan Injil? Di saat mereka menghadapi tantangan, ada orang yang menolak pengajaran mereka, mereka berhenti enggak? Tidak. Ya, di ayat yang ketiga mereka mengajar dengan berani. Mengapa mereka mengajar dengan berani? Karena mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia
dengan memberikan kepada mereka kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, jadi adik-adik sama seperti di saat kalian pergi sekolah, waktu masih sekolah, dan orang tua tidak menjagain kalian, karena kenapa? Karena kalian berani, ya, karena ada Tuhan yang menjaga kalian. Sama, waktu mereka memberitakan Injil, Paulus dan Barnabas, mereka tidak berhenti di saat ada orang-orang yang tidak menerima dengan ajaran mereka. Nah, ini merupakan suatu ajakan bagi adik-adik semua, ya. Paulus dan Barnabas mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempunyai keberanian dalam memberitakan atau menceritakan kepada orang lain, yaitu nama Yesus. Mereka mempunyai keberanian. Nah, jadi adik-adik semua, setelah Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dan melakukan tanda-tanda mujizat, yang terjadi adalah banyak orang di kota itu berbagi menjadi dua pihak, ya. Mereka mulai terbagi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi dan juga ada yang memihak kepada Paulus dan Barnabas pada saat itu, ya. Karena orang-orang itu mereka melihat ajaran apa yang disampaikan Paulus, apa yang disampaikan oleh Barnabas kepada mereka, ya. Ada juga yang memihak kepada Paulus dan Barnabas, dan ada juga yang memihak kepada orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi setelah itu orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama dengan pemimpin-pemimpin, mereka menimbulkan suatu keributan, sehingga mereka membuat suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari batu kedua rasul itu, yaitu Paulus dan Barnabas. Ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka, dengan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk menyiksa Paulus dan Barnabas. Mereka melempari dengan batu. Tetapi adik-adik semua, apakah Paulus dan Barnabas mereka berhenti enggak? Tidak. Tetapi apa yang mereka lakukan? Setelah Paulus dan Barnabas ternyata mereka mengetahui hal itu, kemudian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu mereka menyingkir ke kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan di daerah sekitarnya. Di situ juga mereka ngapain? Apakah mereka berdiam, menginap, atau bagaimana? Mereka tidak hanya berdiam, mereka hanya tidak menginap, bukan hanya untuk menyingkirkan diri dari pemimpin-pemimpin tersebut, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka terus memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas mereka tidak akan mundur untuk memberitakan nama Yesus kepada siapapun, karena mereka mempunyai keberanian sebab ada Tuhan yang menjadi penolong mereka. Jadi adik-adik semua, dalam setiap apapun yang kalian lakukannya, kalian menceritakan nama Yesus kepada teman-teman kalian, kepada teman sekolah, teman-teman di rumah, atau tetangga kalian, jangan pernah takut, ya. Ada Tuhan Yesus yang menolong kalian. Kalian menceritakan nama Yesus, Dia yang selalu menolong kita, karena Dia memberikan kepada kita kuasa untuk mau menyampaikan Injil kepada orang lain. Jadi adik-adik semua, Paulus, ya, kita kembali dalam cerita Paulus dan Barnabas. Setelah mereka tiba di Listra, mereka bertemu dengan seorang yang sedang duduk, ya, karena kakinya orang ini sedang lemah, ya. Dia lumpuh sejak kecil, dia belum bisa berjalan. Kemudian waktu dia bertemu dengan seorang yang sedang lumpuh, dia duduk, ya. Paulus, mereka duduk, dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bercerita, dan kemudian orang itu mendengarkan Paulus berbicara. Lalu Paulus menatap dan melihat orang tersebut, dia berpikir bahwa orang itu beriman, dia akan disembuhkan. Kemudian adik-adik semua, Paulus dengan suara nyaring, dia berkata, "Berdirilah tegap di atas kakiku." Namun apa yang terjadi? Akhirnya orang itu dia melonjak, dia berdiri, lalu dia berjalan ke sana ke sini. Akhirnya dia disembuhkan, ya. Jadi adik-adik, waktu itu juga ada orang yang begitu banyak melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga ia berseru, ya, sehingga mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Di ayat yang 11 mengatakan, "Dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia." Kemudian Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Nah, kemudian datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak
di luar kota mereka membawa lembu-lembu dan lainnya untuk mempersembahkan kepada kedua rasul. Mereka mempersembahkan kepada Paulus dan Barnabas karena mereka melakukan suatu mujizat di tempat tersebut. Nah, kemudian adik-adik semua mendengar hal itu, Barnabas dan Paulus mereka mengoyakkan pakaian mereka dan lalu terjun di tengah-tengah mereka sambil berseru seperti ini. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Ya, orang-orang di situ mereka berpikir bahwa inilah yang menyelamatkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh kedua rasul itu? Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Ya. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan percaya kepada Allah yang hidup. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka memberitakan Injil supaya apa? Perbuatan orang-orang, mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tetapi mereka kembali percaya kepada Allah yang hidup. Ya. Jadi Paulus dan Barnabas mengatakan supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, namun berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi adik-adik semua, memberitakan Injil merupakan tugas dan tanggung jawab kita ya. Walaupun kalian masih kecil, masih belum bisa kemana-mana, namun kalian juga bisa memberitakan Injil. Kalian juga bisa bercerita nama Yesus kepada teman-teman kalian. Ya, seperti Paulus dan Barnabas yang memiliki keberanian untuk memberitakan nama Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun mereka banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka alami, tetapi mereka terus maju, mereka terus menceritakan nama Yesus kepada orang-orang. Jadi kalau kita melihat ya, Paulus dan Barnabas ini mereka terus memberitakan Injil di kota itu dan mereka juga memperoleh banyak murid. Ya, dalam pemberitaan mereka memperoleh banyak murid. Lalu mereka kembali ke Listra, Ikonium dan Antiokhia untuk apa? Untuk mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami banyak sengsara. Nah, adik-adik semua ini menandakan bahwa mengikut Tuhan bukan hal yang mudah, tapi terus berjuang untuk tetap mempercayai Dia sebagai juru selamat dunia. Nah, adik-adik semua, Paulus dan Barnabas ini mereka juga terus berjuang untuk memberitakan Injil. Mereka bukan hanya menghadapi masalah mereka mundur, mereka berhenti, tidak. Di saat mereka ditolak di tempat yang satu, mereka pergi ke tempat yang lain. Untuk ngapain? Untuk menginap? Bukan. Untuk berdiam diri? Bukan. Tetapi mereka terus memberitakan nama Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, Paulus dan Barnabas ini mereka mempunyai suatu perjuangan karena mereka mempunyai keberanian. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah yang menjadi penolong mereka. Ya. Lalu mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka juga memberitakan firman di Perga. Lalu mereka pergi ke Atalia di pantai. Dari situ mereka berlayar, mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, jadi adik-adik semua, setibanya di situ mereka memanggil jemaat untuk berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Disitulah mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Nah, jadi adik-adik semua, dalam pembacaan kita tadi menceritakan bagaimana kita melihat perjuangan keberanian Paulus untuk memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan yang dia alami, tetapi mereka tidak mundur. Mereka terus berjuang, mereka pindah ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang nama Yesus kepada orang-orang. Ya, jadi adik-adik semua, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, Om Forrest percaya, kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Sama juga Om Forrest percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
Kita belajar dari kehidupan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Dalam mereka memberitakan Injil, mereka mempunyai suatu keberanian. Mereka mempunyai keberanian untuk apa? Memberitakan Injil karena mereka percaya bahwa mereka ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Yang kedua, mereka juga mengajak orang lain untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya mereka berbalik kepada Allah yang hidup. Dan yang terakhir adalah mereka mengajarkan kita, mereka mengajarkan dan menasihati supaya tetap bertekun di dalam iman. Bukan hanya sekedar kita mengikuti Yesus, tetapi bagaimana kita bertekun di dalam iman. Jadi adik-adik semua, walaupun kalian masih kecil, tugas kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan apa? Kita harus berani menceritakan nama Yesus kepada siapa? Kepada orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kalian masih kecil, harus mempunyai keberanian untuk menceritakan nama Yesus kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian kita harus mengajak mereka, kita kasih tahu kepada mereka supaya perbuatan-perbuatan yang enggak benar kita harus meninggalkan, tetapi kita harus berbalik kepada Allah yang hidup. Dan yang terakhir adalah kita tetap harus bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Foris pada pagi hari ini, yang menjadi ayat hafalan kita sebelum kita berdoa. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ya, kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ya, jika sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, ayat hafalan kita mengajarkan kepada kita ngapain? Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian masih belum bisa kemana-mana, tetapi kita harus siap ngapain? Memberitakan Injil kepada orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Foris. Sekarang kita akan menutup di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu bisa mengajak anak-anak-Mu Tuhan, bagaimana mereka terus mempunyai keberanian supaya mereka terus bisa mengajak teman-teman mereka, orang tua mereka, dan bahkan siapapun walaupun mereka masih kecil. Tuhan, jadikanlah mereka sebagai alat-Mu untuk memberitakan nama Yesus kepada orang yang ada di sekitar mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sekolah mereka, orang tua mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang selalu memberkati mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Indah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kemarin kita sudah belajar satu lagu pakai bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris susah enggak? Enggak ya, kalau kita belajar terus-menerus. Yuk kita pelajari lagu yang berjudul Ku bersuka cita kerja bagi Dia. Tapi ini versinya bahasa Inggris, yaitu In the Service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King, in the service
Selain belajar bahasa Inggris lewat lagu, kita juga mau belajar untuk rajin baca Alkitab. Ayo, dibaca nggak Alkitabnya? Yuk kita baca Alkitab. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 pekan ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.